Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 30 Juli 2022. Salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Saudara yang terkasih, Injil Matius hari ini bercerita pada kita tentang kisah Yohanes yang dipenggal kepalanya oleh Herodes. Kisah ini berawal dari kritikan Yohanes pada Herodes yang mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya, untuk menjadi istrinya. Karena kritikan ini, Yohanes dipenjara. Tidak hanya itu, pada hari ulang tahun Herodes, ia berjanji pada putrinya yang menarik di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Ia berjanji akan memberikan hadiah apa saja yang diminta. Dan putrinya meminta saran ibunya. Yang diminta oleh ibunya adalah kepala Yohanes. Lalu putrinya menyampaikan kepada Herodes bahwa dia ingin meminta kepala Yohanes di atas sebuah talam. Dan Yohanes akhirnya dipenggal kepalanya. Saudara terkasih, ada pesan yang kita bisa renungkan hari ini. Yang pertama, jangan menyimpan dendam di hati. Yohanes dipenggal kepalanya karena Herodias dendam akan sikap Yohanes yang mengkritiknya. Mereka dendam karena Yohanes menegur apa yang mereka buat. Menyimpan dendam berarti kita membuang kesempatan untuk berbuat hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Kesempatan kita hidup bersama dengan sesama akan hilang karena dendam. Dendam bisa menghancurkan kebersamaan di antara kita. Dendam juga bisa menghancurkan keluarga kita. Maka jangan pernah menyimpan dendam dalam hati kita. Kedua, beranilah berkata jujur. Memang konsekuensinya berat, sebab tidak semua orang bisa menerima teguran. Yohanes dipenggal kepalanya karena ia berani menegur Herodes yang mengambil Herodias istrinya sebagai saudaranya Filipus. Yohanes melakukan itu karena ia tahu bahwa kebenaran harus tetap disampaikan. Ia jujur mengatakan kebenaran itu. Walaupun konsekuensinya berat, bahkan nyawanya, tapi yang benar harus tetap dikatakan benar. Yang salah harus dikatakan salah. Saudaraku terkasih, inilah tantangan hidup kita. Sebagai manusia kita seringkali membiarkan diri dikuasai oleh dendam, amarah, iri hati, kedengkian yang begitu berkelebihan. Kita sering membiarkan kesalahan terjadi. Kita tidak berani menyampaikan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kita ikut dalam ketidakbenaran itu. Kita malah menjadi pelopornya. Hari ini kita diingatkan untuk menjadi hati kita bersih dari dendam dan berani mengatakan yang benar, katakan benar, dan salah, katakan salah.
berani berkata jujur. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.